Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Noval dengan NIM D602105156 dari kelompok 9. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada modul 2 kali ini. Pertama-tama di sini terdapat eh, sebuah data yang dimana ada 50 responden pada 12 butir pernyataan. Pertama-tama kita lakukan penjumlahan pada setiap responden dengan rumus Excel yaitu klik 2 kali sum, lalu kita pilih data yang akan kita jumlahkan. Tutup kurung, lalu enter. Lalu untuk mempersingkat waktu, klik 2 kali pada bagian pojok bawah agar responden berikutnya terhitung dengan otomatis. Lalu untuk menghitung rata-rata skor menggunakan rumus average, klik 2 kali pada average, lalu pilih data yang akan kita rata-rata, kemudian tutup kurung, lalu enter. Lalu klik 2 kali pada bagian pojok bawah. Nah, setelah itu akan ditemukan hasil dari total skor ke 50 responden dan rata-rata dari 50 responden. Kemudian lanjut ke sheet berikutnya, uji validitas. Di sini uji validitas awalnya menemukan variabel-variabel yang ada di atas. Untuk N adalah data banyak responden. Responden dari data sebelumnya adalah 50, maka di sini kita isikan 50. Lalu untuk DF atau degree of freedom memiliki rumus N dikurangi dengan 2. Jadi N ini dikurangi dengan 2. Maka akan ditemukan hasil 48. Lalu untuk confidence levelnya sudah ditentukan dengan 95%. Lalu untuk probabilitasnya menggunakan rumus 1 dikurangi 0,95 atau 95% dari confidence level. Lalu enter. Untuk menemukan t-tabel menggunakan rumus Excel T-in. Ini T-in, kita klik 2 kali. Kemudian masukkan data probability dan data degree of freedom. Kurung, lalu enter. Kemudian untuk menghitung R-tabel, kita di sini akan menggunakan data dari T-tabel. Dengan rumus sama dengan, lalu T-tabel kita bagikan dengan akar atau di sini menggunakan rumus Excel dengan SQRT. Dan SQRT kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita tambahkan dari DF, dan T-tabelnya. Lalu untuk tabelnya kita pangkatkan dengan 2. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini kalau sudah ditemukan hasil dari variabel-variabelnya, kemudian kita lanjut ke uji validitasnya. Karena di sini sudah diketahui R-tabelnya, maka kita isikan di bagian kolom R-tabel yang sudah diketahui. Kita kopikan saja, kita Ctrl V, atau kita copy menggunakan value and number formatting. Kalau kita klik 2 kali, lalu untuk agar semuanya sama, kita ubah menjadi copy cells. Nah, lalu untuk R hitung, kita untuk mencarinya, kita dapat melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Cara pertama, untuk menentukan data R hitung, kita kopikan data responden dari butir pernyataan pertama sampai 12 dan juga total skornya sampai bawah. Kita Ctrl Shift bawah biar lebih cepat. Lalu kita copy. Lalu kita kopikan ke dalam software atau aplikasi SPSS. Lalu kita paste.
Lalu kita paste, ya. Sudah dapat data di sini dari responden dari data sebelumnya. Lalu kita cek dari variabel view-nya. Nah, ini nama-nama ini dari 1 sampai 13 atau eh, soal pertama sampai 12 hingga total skor kita ubah namanya. Di sini harus menggunakan underscore karena di aplikasi SPSS tidak bisa menggunakan spasi. Setelah kita ubah pada bagian nama, kemudian kita lakukan analisis pada opsi analyze, lalu kita pilih correlate, lalu divariate. Lalu kita pindahkan variabel dari yang kiri ke kanan. Atau bisa lebih cepat dengan memblok semua data, lalu pindahkan ke kanan. Lalu checklist pada bagian correlation coefficient Pearson, lalu to tail, dan checklist pada bagian flag significant correlation. Lalu klik OK. Nah, lalu di sini akan muncul output dari uji validitas. Lalu klik 2 kali pada bagian tabelnya atau datanya untuk memunculkan eh, pivot table correlation. Lalu kita kopikan pada bagian total score. Dari soal pertama hingga soal ke-12. Lalu kita copy. Lalu sebelum kita masukkan ke R hitung, dalam SPSS akan menghasilkan nominal seperti ini, belum desimal. Maka dari itu, kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Atau lebih cepatnya, saya sudah menyediakan agar mempersingkat waktu. Lalu kita copy, lalu kita klik kanan untuk mengopinya dengan menggunakan transpose agar dari yang awalnya bentuk baris menjadi kolom. Oke, setelah itu didapatkan data dari R hitung. Kemudian untuk mencari keterangan bisa dilihat dari sebelah kanan. Nah, untuk menentukan keterangan atau menganalisis dari data ini harus dilihat dari 4 eh, parameter atau 4 ketentuan dari yang ada di kanan ini. Yang pertama itu R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Lalu jika nilai signifikan to tail
kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Lalu jika nilai seek to tail kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Lalu yang terakhir, jika nilai seek to tail lebih besar dari 0,5 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Nah, maka dari itu kita bisa lihat dari sini, R hitung di sini lebih besar daripada R tabelnya, maka akan valid. Lalu kita juga bisa lihat dari SPSS, jika nilai seek to tail atau kita bisa lihat di sini. Nah, di sini nilai Pearson correlation-nya lebih besar daripada nilai dari seek to tail-nya. Maka dari itu akan menghasilkan nilai yang valid. Saya tuliskan di sini valid. Lalu analisislah ke 12 butuh soal. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menganalisis dari semua nomor butuh soal. Di sini kebetulan memperoleh hasil yang valid semua. Jika teman-teman mendapatkan kasus terdapat item soal yang tidak valid, maka bisa melakukan beberapa solusi. Yang pertama, mengulang dan mengganti dengan soal lain. Lalu, yang kedua, mengulang angket dan dibagikan pada responden lagi tanpa harus mengganti soal. Lalu yang ketiga, tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang. Namun, item angket yang tidak valid akan di drop out. Dengan catatan, item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti dan tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya atau uji reliabilitas. Setelah selesai dalam pengujian validitas, kemudian kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas ini, untuk menentukan hasil perhitungan dari uji reliabilitas ini, kita menggunakan SPSS lagi. Nah, di sini kita pastikan pada variabel view soal pertama sampai soal ke-12 memiliki measure nominal. Di sini ada 3 pilihan scale, ordinal, dan nominal. Kita memilih nominal dari soal 1 hingga soal ke-12. Setelah dirasa benar, maka lanjut ke opsi analyze, dan kita pilih scale, lalu menuju reliability analysis. Nah, lalu kita pindahkan variabel kiri ke variabel kanan dari soal pertama hingga ke soal 12 saja. Dipindahkan ke kanan, lalu kita ke menu statistik, kita pilih scale if item deleted untuk memastikan nanti output yang keluar adalah uji reliabilitas. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, lalu di sini akan muncul dari output uji reliabilitas. Di sini ada 3 tabel. Kita lihat dari reliability statistik. Di sini memiliki Cronbach's alpha 936, 0 atau 0,936. Kita lihat di Excel, di sini memiliki keterangan jika alpha lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan reliable. Nah, tadi di sini alfanya memiliki lebih besar daripada R tabelnya, di mana alfanya 0,936 dan R tabelnya 0,27871,05593. Maka kita kopikan dulu sebelum kita tulis keterangannya, 0,936. Maka dari itu akan didapatkan hasil konsisten atau reliable. Nah, setelah itu
kita lakukan analisis pada ketiga tabel yang terdapat pada output reliabilitas. Yang pertama kita kopikan, kita paste di sini. Nah, maka kita analisis dari tabel yang ada di sini menghasilkan. Nah, dari tabel case processing summary, maka didapatkan hasil analisis output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50. Nah, karena tidak ada data yang kosong atau eksekutifnya ini kosong, maka jumlah valid adalah 100%. Lalu untuk tabel yang kedua, kita kopikan. Nah, lalu pada reliability statistik, Cronbach alpha memiliki nilai 0,936. Dan lalu kita dengan n of item atau n dari item sebanyak 12. Lalu kita lakukan analisis dengan mendapatkan hasil analisis dari sebuah eh, dari sebuah dari sebuah output yang di sebelah kiri diketahui n of item atau butir pertanyaan pada kuesioner ada 52 dengan nilai Cronbach sebesar 0,936. Karena nilai Cronbach alpha lebih besar daripada D tabel, daripada R tabel atau 0,936 besar daripada 0,278105593, maka dapat diberi kesimpulan bahwa alpha ke-12 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Kemudian untuk tabel yang terakhir kita kopikan. Lalu kita analisis dengan menghasilkan analisis tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-12 data atau dari responden. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach alpha untuk ke-12 pernyataan adalah 0 atau lebih besar semuanya daripada R tabel 0,2787105593. Maka dapat disimpulkan kedua belas pernyataan tersebut memiliki sifat reliable atau konsisten. Cukup di sini eh, penjelasan dari saya tentang uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dan Excel untuk pos praktikum modul 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.